Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gulawese. Saudara-saudariku yang terkasih, baju yang saya pakai ini merupakan hadiah Natal dari Habib Jafar. Beliau menghadiahkan baju ini, sweater ini pada tahun 2023 yang lalu, pada bulan Desember, pas Natal. Beliau mengucapkan selamat Natal dan sekaligus juga memberikan hadiah ini. Tetapi menurut saya yang sangat luar biasa adalah kata-kata dari baju ini. Berbeda tapi bersama. Ini adalah pesan toleransi bagi kita semua. Habib Jafar, terima kasih atas hadiah yang luar biasa ini dan juga persaudaraan yang selama ini disebarluaskan oleh Habib Jafar. Kita pernah bertemu dalam sebuah acara podcast dan sangat menarik, perjumpaan yang menginspirasi. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau membahas satu kasus yang datang dari pertanyaan seorang umat. Pertanyaannya begini, perkenalkan saya Ano, puji Tuhan saya adalah seorang Katolik dan saat ini berpacaran dengan seorang wanita Muslim. Kami sudah berpacaran selama 9 tahun sampai saat ini. Pacar saya saat ini punya keinginan untuk pindah ke agama Katolik. Akan tetapi dia masih takut jika keluarga dan teman-teman dekatnya yang beragama Muslim tahu rencananya pindah ke Katolik. Dia takut dijauhkan dari keluarga dan lingkungan pertemanannya. Perasaan takut ini muncul karena orang tuanya tidak setuju jika pacar saya masuk agama Katolik, sedangkan pacar saya mau menjadi Katolik. Yang ingin saya tanyakan, pertama, apakah proses katekumenat atau masa belajar menjadi Katolik bisa dilakukan secara tertutup? Dalam arti, hanya pihak gereja dan orang yang akan pindah ke Katolik saja yang tahu. Karena secara mental, pacar saya belum siap menerima penilaian dari keluarga dan temannya yang mayoritas Muslim. Kedua, apakah proses katekumenat bisa dilakukan tanpa mengikuti pertemuan di gereja atau dengan kata lain diajarkan oleh saya yang adalah seorang Katolik? Mohon arahannya Romo. Terima kasih sudah berkenan membalas email saya ini. Mohon maaf apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Salam hormat. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara kita Ano ini? Marilah kita ikuti. Saudara Ano yang terkasih, terima kasih atas pertanyaan Anda ini. Dari kisah pacaran Anda ini, saya menangkap bahwa secara tersirat, Ano setia menjadi Katolik. Kesetiaan pada iman Katolik semacam ini sangat didukung oleh kita semua, warga gereja Katolik. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda terkait proses katekumenat, saya tertarik membahas dua hal berikut. Pertama, saudara Ano yang beragama Katolik sedang berpacaran dengan wanita Muslim selama 9 tahun. Ini masa yang cukup lama. Harapannya, pacar Anda ini sudah diajak memahami bahwa dalam gereja Katolik tidak ada perceraian dan tidak memperbolehkannya. Sekali perkawinan dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1055, Kanon 1141, dan juga di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Oleh karena itu, Anda berdua mesti membicarakan topik penting ini. Sebab dalam agama di mana pacar Anda lahir dan dibesarkan memperbolehkan perceraian, bahkan poligami. Hukum gereja Katolik
sangat jelas menyebut dua ciri hakiki esensial perkawinan, yaitu unitas dan indissolubilitas. Kedua ciri hakiki esensial ini ditulis dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1056. Unitas merupakan sifat monogami atau kesatuan perkawinan. Dalam arti, perkawinan hanya terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara indissolubilitas berarti sifat perkawinan yang tidak dapat diputuskan atau tidak dapat diceraikan. Kedua, pacar Anda punya perasaan takut jika keluarga dan teman-temannya mengetahui bahwa ia pindah ke agama Katolik. Perasaan takut ini jangan dianggap remeh. Minimal ada 2 poin yang perlu diketahui di sini. Poin pertama, apa sebenarnya motivasinya menjadi seorang Katolik? Apakah memutuskan akan menjadi Katolik karena ia tidak mau kehilangan Anda? Jika hanya ini motivasinya, maka dasar komitmennya menjadi Katolik masih rapuh. Anda perlu menelusuri lebih jauh apakah ia akan menjadi Katolik agar agama Anda berdua tidak berbeda sehingga membangun keluarga bisa sejalan dalam iman. Atau ia akan menjadi Katolik karena dia murni mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, Anda perlu berkomunikasi kepada pacar Anda dengan cara-cara yang baik dan dalam waktu yang tepat. Jika motivasi pacar Anda menjadi Katolik sungguh karena hendak membangun keluarga yang satu iman, yakni iman Katolik, dan juga karena sungguh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia memiliki motivasi yang kuat. Hukum Gereja Katolik sudah menegaskan bahwa ketika seseorang ingin memeluk iman Katolik, pilihan itu jangan bertentangan dengan hati nuraninya. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 748 paragraf kedua. Oleh karena itu, pihak Katolik tidak boleh memaksa seseorang menjadi Katolik. Poin kedua, sejauh mana pengaruh intervensi keluarga pacar Anda dalam imannya? Dalam banyak kasus, keluarga, yakni orang tua dan saudara-saudari, mengintervensi iman anggota keluarganya. Kendati secara hukum dia sudah dewasa, dia sudah di atas 21 tahun, dan dia harusnya bisa juga bebas memilih agama apa yang dia anut. Tetapi umumnya ada beberapa, ya tidak semua, ada beberapa yang mengintervensi iman anaknya atau iman dari saudara-saudarinya. Akibatnya ada yang fatal, membubarkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara Katolik. Anda perlu yakin bahwa pacar Anda ini akan setia dalam ikatan perkawinan dan juga dalam iman Katolik jika ia menerima baptis dalam gereja Katolik. Di bagian berikut ini saya menjawab kedua pertanyaan Anda. Dalam paparan berikut muncul beberapa kali dua istilah, yaitu inisiasi dan katekumen. Istilah inisiasi berarti penggabungan atau proses seseorang memasuki dan dimasukkan dalam komunitas gereja sebagai anggota tubuh Kristus sendiri. Jadi kepala kita adalah Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya. Itu yang disebut dengan tubuh mistik Kristus. Sementara kata katekumen adalah orang dewasa yang mau menjadi Katolik yang mengikuti proses pengajaran, yaitu katekese dan evangelisasi dalam iman Katolik sebelum menerima baptis. Pertama, berani menyatakan masuk Katolik. Pertanyaan pertama Anda, apakah proses katekumenat, yaitu masa belajar menjadi Katolik, bisa dilakukan secara tertutup? Dalam arti pihak gereja dan yang akan pindah ke agama Katolik saja yang tahu
karena secara mental pacar saya belum siap menerima penilaian dari keluarga dan teman-temannya yang mayoritas Muslim. Menjawab pertanyaan Anda ini, mari kita baca hukum gereja yang sering disebut Kitab Hukum Kanonik atau KHK. Dalam KHK Kanon 865 paragraf pertama sudah dijelaskan bahwa orang dewasa yang mau dibaptis Katolik harus menyatakan kehendaknya untuk menerima baptis dalam gereja Katolik. Ia juga mau mendapatkan pengajaran atau proses katekumenat untuk mengetahui dan menghidupi kebenaran-kebenaran iman dan kewajiban-kewajiban Kristiani. Dalam hukum gereja, mereka yang masuk dalam kategori baptis dewasa adalah mereka yang sudah melewati usia kanak-kanak dan mencapai penggunaan akal budi. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 852 paragraf pertama. Sementara usia kanak-kanak adalah anak yang belum genap 7 tahun atau kekurangan penggunaan akal budi secara terus-menerus. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 97 paragraf kedua. Dalam hukum gereja, seorang yang akan menerima baptisan dewasa tidak perlu meminta persetujuan orang tua atau keluarganya. Jika orang dewasa mau dibaptis semata-mata karena desakan orang tua, sebenarnya baptisan itu tidak sah dan juga tidak pantas, tidak layak. Jadi bertentangan dengan prinsip ad licitatem dan juga ad validitatem. Licitatem itu prinsip kepantasan dan ad validitatem adalah prinsip keabsahan. Dari paparan ini, maka secara hukum tidak masalah jika hanya pihak gereja Katolik dan orang yang akan pindah ke Katolik yang tahu bahwa ia menjadi Katolik. Namun secara pastoral perlu kita pertimbangkan banyak hal. Misalnya, pacar Anda ini tidak mau memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia akan menjadi Katolik. Apakah ini justru tidak akan menjadi masalah besar ke depan? Dunia sekarang hampir tidak ada sekat. Media sosial menyingkapkan kisah dan peristiwa hidup kita. Artinya ke depan, keluarga dan teman-teman pacar Anda akan tahu bahwa pacar Anda akan menjadi Katolik. Kedua, dimasukkan dalam komunitas gereja. Pertanyaan kedua Anda, apakah proses katekumenat bisa dilakukan tanpa mengikuti pertemuan di gereja, atau dengan kata lain, diajarkan oleh saya yang adalah seorang Katolik? Jawabannya, tidak boleh dan tidak mungkin proses katekumenat dilakukan seperti itu. Alasan-alasannya dapat kita ikuti dalam paparan berikut ini. Pada tahun 1972, Kongregasi Suci untuk Ibadat Ilahi atau Sacra Congregatio Pro Culto Divino mengeluarkan pedoman untuk baptis dewasa. Judul dokumen itu adalah Ordo Initiationis Christianae Adultorum atau OICA. Saya usulkan terjemahan OICA itu, yakni Pedoman Sakramen Inisiasi bagi Orang Dewasa. Dalam OICA dijelaskan 3 sakramen inisiasi, yakni sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Melalui OICA, gereja menegaskan inisiasi para katekumen berlangsung tahap demi tahap di tengah-tengah komunitas umat beriman yang bersama para katekumen merefleksikan nilai misteri Paskah dan memperbaharui pertobatan mereka, memimpin para katekumen dengan teladan mereka sendiri untuk menaati Roh Kudus dengan lebih murah hati. OICA nomor 4. Artinya, proses katekumenat tidak boleh tanpa melibatkan komunitas gerejawi. Tidak diperkenankan pula hanya dilakukan oleh Anda, kendati Anda seorang Katolik. Tentu saja Anda juga punya kontribusi untuk mendampingi pacar Anda itu di dalam iman Katolik. Tentu ini adalah secara personal. Tetapi tidak cukup hanya itu.
Orang yang telah menyatakan kemauan untuk dibaptis Katolik atau mengimani Kristus mesti menyelesaikan masa prakatekumenat. Setelahnya, ia harus mengikuti upacara liturgi penerimaan ke dalam katekumenat. Hal itu bisa kita baca di dalam kanon 788 paragraf pertama. Orang yang akan menerima baptis dalam usia dewasa harus didampingi ke dalam inisiasi sakramental melalui berbagai tahapan menurut pedoman perayaan sakramen inisiasi. Hal itu bisa kita baca di dalam kanon 852 nomor 1. Bagian A, tahapan katekumenat. Menurut OIK, orang dewasa yang akan dibaptis atau katekumen mesti melalui 3 tahap dan 4 periode atau masa katekumenat yang mesti dilaksanakan secara beriringan. 3 tahap katekumenat yakni: tahap pertama, menjelang pertobatan awal, orang tersebut menyatakan kemauannya menjadi umat Kristiani diterima oleh gereja sebagai katekumen. Hal itu bisa kita baca di dalam OIK nomor 6A. Tahap pertama ini ditandai dengan ritus liturgi penerimaan seseorang ke dalam katekumenat. Di sini sangat jelas bahwa harus ada otoritas yang menerima para katekumen, yakni gereja, yang diwakili oleh pastor paroki atau pastor yang memimpin upacara liturgi penerimaan katekumen. Tahap kedua, setelah maju dalam iman dan hampir menyelesaikan katekumenat, seorang katekumen diterima dalam persiapan yang lebih intensif untuk menerima sakramen baptis dan sakramen ekaristi, serta jika memungkinkan sakramen penguatan. Hal itu bisa kita baca dalam OIK nomor 6B. Tahap kedua ini ditandai dengan ritus liturgi pemilihan katekumen untuk menerima sakramen baptis. Tahap ketiga, setelah persiapan rohani dijalani, katekumen menerima sakramen-sakramen yang melaluinya seorang Kristiani diinisiasi. Hal itu bisa kita baca di dalam OIK nomor 6C, atau digabungkan dan dimasukkan dalam komunitas gereja. Tahap ketiga ini ditandai dengan perayaan pembaptisan para katekumen. Bagian B, periode atau masa katekumenat. Ketiga tahap katekumenat tersebut di atas dilaksanakan lebih terperinci dalam periode atau masa katekumenat, secara khusus untuk penyelidikan, pencarian, dan pendewasaan para katekumen itu sendiri. Ordo Initiationis Christianae Adultorum atau OIK nomor 7 memaparkan 4 periode atau masa katekumenat sebagai berikut. Periode pertama yakni periode prakatekumenat, yaitu kesempatan bagi calon katekumen melakukan penyelidikan atas kemauannya menjadi seorang pengikut Kristus. Di sini pula gereja mendampingi calon katekumen memasuki proses evangelisasi awal. Periode ini diakhiri dengan upacara liturgi penerimaan calon menjadi katekumen. Dalam upacara liturgi ini, para katekumen menerima minyak katekumen yang dioleskan oleh pastor di telapak tangan mereka. Dengan demikian, secara resmi mereka menjadi katekumen. Periode kedua yakni periode katekumenat, yaitu masa pengajaran atau katekese bagi katekumen yang berlangsung selama 1 atau beberapa tahun. Pada periode ini diajarkan kepada para katekumen ajaran-ajaran gereja yang bersumber dari tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja. Dalam periode ini, para katekumen sudah memilih bapak dan ibu baptis yang akan mendampingi dalam proses penerimaan sakramen baptis dan setelahnya. Periode kedua ini berakhir dengan upacara pemilihan katekumen menjadi calon baptis.
Periode ketiga yakni periode pemurnian dan pencerahan. Periode ini berlangsung lebih singkat karena merupakan masa persiapan akhir sebelum dibaptis. Jika sakramen baptisan akan diterimakan pada malam Paskah atau Minggu Paskah, maka masa persiapan ini dilakukan selama masa Prapaskah. Ini waktunya bagi para calon baptis untuk memurnikan kehendak mereka. Kalau kita membahas hal ini, maka kita juga ingat Kanon 865 dan juga Kanon 748 paragraf kedua. Periode keempat yakni periode mistagogi, yaitu masa katekese setelah pembaptisan. Pertama-tama periode ini berlangsung selama masa Paskah. Mereka yang baru menerima sakramen baptis diharapkan memperoleh pengalaman dan buah-buah rohani dan menghabiskan waktu bersama umat beriman dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Oleh karena itu, mereka yang sudah menerima baptisan harus ikut serta dalam perayaan sakramen Ekaristi, doa lingkungan, doa dikring, dan pertemuan-pertemuan komunitas gerejawi atau aktivitas gereja. Selain itu, terlibat aktif melaksanakan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh gereja. Maka kalau suatu waktu diminta sebagai lektor, ya, sebagai asisten imam, ya, maka juga persiapkan diri Anda supaya Anda bisa mengemban tugas-tugas itu dan laksanakanlah dengan sebaik-baiknya, dengan tekun. Dalam periode ini sangat penting peran Bapak dan Ibu baptis untuk mendampingi orang yang baru dibaptis semakin memahami dan menghidupi serta memberi kesaksian mengenai ajaran dan iman Katolik dalam perkataan dan perbuatan. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 789. Dari paparan-paparan di atas sangat jelas bahwa proses seseorang menjadi seorang Katolik mesti dilakukan oleh otoritas dan komunitas gerejawi. Orang yang mau menjadi Katolik perlu mengikuti pertemuan-pertemuan yang diprogramkan oleh paroki atau keuskupan. Proses pengajaran atau katekese atau evangelisasi perlu dilalui bersama-sama dengan para katekumen lainnya dan bahkan bersama dengan umat Katolik. Di akhir jawaban saya ini, mari kita renungkan bersama ajaran gereja Katolik. Para katekumen melalui pengajaran dan pengalaman awal hidup Kristiani hendaknya diperkenalkan dengan tepat kepada misteri keselamatan serta diantar masuk ke dalam kehidupan iman, liturgi, dan cinta kasih umat Allah, serta hidup kerasulan. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 788 paragraf kedua. Demikian saja saudara-saudariku yang terkasih, jawaban saya terhadap pertanyaan dari saudara kita ini. Tuhan memberkati. Amin.